Masih bersama saya Listia Widya dan kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ratusan jemaah calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Meresahkan masyarakat, puluhan preman diringkus Polda Nusa Tenggara Barat. Sapi simental seberat 1,2 ton di Lombok Barat jadi salah satu hewan kurban yang disumbangkan Presiden untuk warga NTB. Puluhan preman diringkus Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat dalam operasi pekat yang digelar selama 2 pekan. Para tersangka diringkus dalam operasi serentak yang digelar di kawasan wisata, ekonomi, hingga taman kota di seluruh kabupaten kota. Dari 302 orang yang ditangkap, polisi memproses hukum 81 diantaranya karena terbukti melanggar hukum dan terlibat tindak pidana lainnya. Polisi menyita uang tunai, mobil, sepeda motor, ponsel, dan senjata tajam sebagai barang bukti kejahatan. Untuk operasi ini, jajaran Polda NTB sudah melakukan pengungkapan sebanyak 302 pengungkapan. Di antaranya terdapat 221 yang dilaksanakan pembinaan, maksudnya tidak kami proses hukum. Untuk yang dilakukan proses hukum sebanyak 81. Atas ulahnya, para tersangka dijerat pasal tentang perusakan, pemerasan, hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial MH 28 tahun ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga menjual narkotika di lingkungan desanya. Tersangka diringkus saat menunggu pembeli di depan rumahnya di Otak Desa Utara, Kelurahan Dayan Pekan, Kecamatan Ampenan. Polisi menyita 2,91 gram sabu-sabu, ponsel, alat isap, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Tersangka sehari-hari merupakan petugas angkut sampah keliling yang tergiur mengedarkan narkotika. Yang bersangkutan kita amankan dengan barang bukti beberapa paket sabu-sabu siap edar. Kita mengamankan saudara MH karena ada dugaan yang bersangkutan sebagai pengedar narkoba. Setelah kita lakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti, pihak keluarga bisa menerima dan warga sekitar juga bisa menerima. Tersangka mengaku nekat menjual sabu-sabu untuk memenuhi kebutuhannya sebagai pengguna. Sudah berapa lama kamu jualan? Kurang lebih 6 bulan, 8 bulanan. Selain kamu kerja jual sabu, apa pekerjaanmu di rumah? Buang sampah. Angkut sampah. Enggak. Atas ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Puluhan warga ramai mendatangi kantor pelayanan izin usaha di kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lombok Barat pada akhir pekan lalu. Kedatangan warga yang sebagian besar merupakan pelaku usaha kecil menengah UMKM untuk membuat nomor induk berusaha atau NIB. Hal itu dilakukan mereka karena ingin mendapatkan bantuan pinjaman tanpa bunga yang digelontorkan oleh pemerintah pada tahun ini. Bantuan pinjaman yang diburu warga adalah program pemerintah bekerja sama dengan perbankan dengan besar pinjaman mulai 1 hingga 25 juta rupiah.
Pinjaman akan diberikan tanpa bunga dan tanpa jaminan kepada sekitar 7.000 UMKM dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Bantuan pinjaman modal tanpa bunga ini merupakan salah satu bentuk dari pelaksanaan program percepatan akses keuangan daerah, di mana membantu masyarakat terutama usaha mikro kecil untuk mendapat permodalan. Program ini memang sangat linear dengan program Pak Bupati, yaitu Sejahtera dari Desa, di mana semua akses itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Luar biasa. Terus, bisa bantu warga lah, biar ndak warganya kepapalasan, dalam arti ngambil uang bank nyengkeng itu. Kan kalau ini kan luar biasa bantuannya. Kalau ini kan pemerintah yang adakan kan. Jadi bagus lah. Terhindar dari riba. Ya, mantap pokoknya. Ya. Dinas Koperasi dan UMKM mencatat tingginya antusiasme warga menyebabkan lonjakan jumlah permohonan izin usaha yang mencapai 34.000 UMKM selama sebulan terakhir. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Harga cabai rawit di kalangan petani di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Timur anjlok sejak 2 pekan lalu. Seperti di Desa Lenting, Kecamatan Sakra Timur, para petani menjual cabai seharga Rp20.000 per kilogramnya. Harga itu merupakan yang terendah setelah sempat tembus Rp200.000 per kilogram dalam 2 bulan terakhir. Turunnya harga cabai lokal akibat melimpahnya stok setelah memasuki masa panen raya pertengahan bulan Mei. Hal itu menyebabkan omset petani turun drastis karena mereka harus menutupi biaya produksi yang cukup tinggi. Kita nggak tahu harga, tapi kalau itu sudah agarnya kan ada yang 30, kalau kita ada 40. Tapi yang kemarin itu 20. Oh, turun naik berarti Pak ya? Iya, turun naik. Kalau sebelum-sebelumnya berapa Pak memang harga cabai ini? Ya, yang dulu. Ya. Yang dulu itu 40. Oh, 40 ya. Petani berharap pemerintah daerah mencarikan jalan agar mereka dapat menjual cabai keluar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.